Ampuni kesalahan dan dosaku ya Allah. Dan aku mohon kepadamu, keluarkanlah kerajaan jin yang cukup besar yang ada di otakku, yang ada di mataku, yang ada di telingaku, yang ada di motoriku, yang ada di otak kecil. Ditolak dengan ketakutan, iya keluar lagi. Ini memang ada persoalan dengan sesuatu yang harusnya disyukuri, tapi Ibu Noneng ini enggak mensyukuri. Bu Cio. Kalau Ibu Cioh ya. Kalau Ibu ini memang mirip sama seperti Bu Heni. Jadi langsung dimasukin jin yang memang mirip seperti orang orang latah. Jadi mirip seperti orang latah, setengahnya memang latah. Jadi latah itu karena jin juga? Jin, insya Allah. Saya bantu doa, ikutin doa ya Bu ya. Mudah-mudahan jin yang bikin ketakutan itu bisa keluar ya. Ayo ikutin doa saya, ibu-ibu yang biasanya mau latah-latah juga silakan ikutin. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, jika aku terlalu ketakutan terhadap suatu benda, suatu barang, jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, jika dulu aku pernah takut dengan sarang laba-laba yang menyebabkan diriku teringat terus menempelnya sarang laba-laba, sehingga pada waktu itu masuklah jin yang kuat pada otakku, pada mataku, telingaku, motoriku, dan seluruh anggota tubuhku. Aku mohon kepadamu ya Allah, jika ketakutan yang amat kuat dengan sarang laba-laba, ampuni kesalahan dan dosaku ya Allah. Dan aku mohon kepadamu, keluarkanlah kerajaan jin yang cukup besar yang ada di otakku, yang ada di mataku, yang ada di telingaku, yang ada di motoriku, yang ada di otak kecilku. Aku mohon agar Engkau keluarkan mereka ya Allah dari tubuhku. Ya Allah, jika aku takut dengan nasi disebabkan karena kurang bersyukurnya apa yang terjadi pada diriku, aku sayang terhadap suamiku, tapi aku tidak suka dijodohkan dengan suamiku. Ya Allah, jika itu salah dan dosa, ampuni kesalahan dan dosa-dosaku. Ya Allah, jika aku takut terhadap ulat, jika itu disebabkan pikiranku sendiri yang merasa geli yang berlebihan dengan ulat, dan akhirnya aku dimasuki oleh jin yang cukup kuat
menguasai mataku, menguasai otakku, menguasai telingaku, menguasai hipofisaku, menguasai motoriku, menguasai otak kecilku. Ya Allah, jika aku takut yang berlebihan dengan ulat, ampuni kesalahan dan dosa-dosaku. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan atas penyakitku. Ketakutan yang berlebih dari barang yang aku takutkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika fobia ini atau latah atau apapun itu menyiksa dalam kegiatan sehari-hari, mudah-mudahan cepat dihilangkan rasa ketakutan. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti ada rasanya. Coba. Iya. Jadi Kalautkeun gitu. kalautkeun ya udah teh. Apa? Udah. Udah cukup? Iya. Ya udah, sudah cukup Ibu? Cukup. Ya udah, alhamdulillah. Ya, sakatu mudah-mudahan tidak takut lagi ya nanti ya. Mangga. Nanti doanya diulang-ulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Simple tapi ternyata ya mengganggu. Iya. Dan ada yang takut itu balon. Ada yang takut buah-buahan apa, rambutan lah takut, ayam lah, anaknya ayam lah segala macam. Ya ternyata itu ada hubungan dan traumatik dan juga ternyata ada campur tangan jin di dalamnya. Insya Allah ada. Aduh, atas petunjuknya yang dianugerahkan kepada kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, 1 Syawal sudah di depan mata, tinggal menghitung jam saja. Dan kita pun akan berpisah dengan bulan Ramadan yang betul-betul kita cintai karena penuh dengan keberkahan. Dan tema kita hari ini adalah kembali ke fitri. Kembali ke fitrahnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tema kita cukup manis, yaitu kembali ke fitri, di mana kita mencoba untuk tidak lelah di dalam berpuasa kemarin, dan ini sudah mendekati hari-hari terakhir. Sudah hari bukan hari terakhir terakhir ya, udah terakhir beneran, tinggal menunggu jam aja. Dan insya Allah yang harus kita mendapatkan pelajaran adalah bagaimana kita kembali ke fitri, kembali kepada suci, kembali pada fitrah seperti seorang bayi yang dilahirkan yang tidak ada salah, tidak ada dosa. Kita belajar dari sebulan kemarin, belajar untuk tidak mengumbar sesuatu yang berhubungan dengan nafsu yang berlebihan, tidak belajar untuk tidak emosi, belajar tidak berpikir yang buruk, belajar menghormati suami, belajar menghormati istri, belajar banyak sekali belajar, termasuk memperdalam ilmu agama, ya, tadarus, kemudian i'tikaf. Itu dikerjakan betul-betul untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dan itu mudah-mudahan bisa istiqamah kita kerjakan ya Bu ya Bapak. Sehingga nantinya doa kita kembali ke fitri, doa kita untuk kembali suci itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Karena untuk menjadi suci betul itu, fitri betul itu memang membutuhkan perjuangan. Tidak hanya cuma sekedar lisan, tetapi betul-betul butuh perjuangan. Dan kalau bisa bulan Ramadan yang sudah hampir 1 bulan ini kita kerjakan, bisa menjadi guru istilahnya bagi kita. Untuk di bulan berikutnya kita belajar untuk tidak mengulang lagi hal yang buruk, malah ayo kita kerjakan mirip seperti di bulan Ramadan. Ya belajar bicara yang baik, belajar berpikir yang baik, belajar menghormati suami, belajar menghormati istri, belajar menghormati orang lain. Ya. Semuanya. Dan ditingkatkan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala.
Amin. Amin. Jadi memang Ramadan itu bulan pelatihan ya. Dan hasilnya itu kita lulus atau enggak, naik kelas atau enggak dilihat ketika Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Jika ada perubahan sebelum Ramadan dan sebelum Ramadan berarti insya Allah